warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia 90,3 FM Langkahku Radio. Sahabat setia di setiap langkahmu. Apa kabar sobat hari ini? Semoga semangat dan penuh energi untuk menjalani hari-hari yang luar biasa. Nah, kembali hadir menemani kalian di pagi ini 90,3 FM Langkahku Radio, stasiun radio yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk setiap langkah kalian. Bersama saya Nabila Mustafizoh siap menemani kalian dengan informasi-informasi terkini, musik-musik hits dan obrolan seru yang pastinya akan membuat pagi kalian semakin berwarna. Hari ini kita akan membahas tentang lost spot dan juga tentang jurnalistik radio. Apa sih jurnalistik radio itu? Apa sih lost spot itu? Nah, kita akan kumpas tuntas di sini karena kita akan membahas tentang lost spot dan jurnalistik radio seperti pada tugas yang disampaikan oleh Pak Adi kemarin yang ditugaskan untuk kita semua. Nah, sobat, lost spot itu istilah yang mungkin terdengar agak teknis sekali ya bagi kita, tapi sebenarnya cukup mudah difahami. Ya, bayangin aja siaran radio itu seperti sebuah kereta api yang berjalan lancar dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Dan di setiap stasiun itu adalah segmen atau acara radio. Dan di antara stasiun-stasiun itu ada jeda seperti iklan, lagu, atau informasi-informasi singkat. Nah, lost spot ini sebuah slot waktu yang yang tidak terisi atau belum ditentukan isinya dalam jadwal siaran radio. Ibaratnya di jadwal perjalanan kereta api tadi ada satu bagian kosong yang belum tahu mau diisi penumpang atau diisi barang apa. Nah, kenapa ada lost spot dalam siaran radio? Jadi, ada beberapa alasan sebuah radio bisa punya lost spot untuk mengisi kekosongan-kekosongan tadi. Nah, alasan yang pertama yaitu fleksibilitas jadwal. Terkadang acara atau segmen siaran itu bisa selesai lebih cepat dari perkiraan, atau mungkin ada lagu yang durasinya lebih pendek dari yang diperkirakan. Daripada keheningan, yang sangat dihindari radio itu keheningan. Nah, lebih baik mengisi lost spot, bisa mengisi keheningan tersebut. Nah, materi mendadak itu alasan yang kedua. Ada berita penting yang tiba-tiba muncul, pengumuman darurat, atau mungkin ada lagu baru yang sangat ingin diputar segera. Lost spot memberikan ruang untuk memasukkan materi-materi mendadak ini tanpa mengganggu jadwal utama. Kemudian alasan ketiga, kesempatan komersial. Jika ada pengiklanan yang mendadak ingin memasang iklan atau ada promosi cepat, lost spot bisa jadi kesempatan emas untuk menayangkan iklan tersebut. Kemudian alasan selanjutnya, menjaga alur siaran. Penyiar atau announcer bisa menggunakan lost spot untuk memberikan sapaan tambahan kepada pendengar, membahas topik ringan, atau bahkan membuka telepon untuk interaksi jika memang ada waktu luang. Ini membantu menjaga kehangatan dan interaksi dengan pendengar. Nah, bagaimana sih lost spot ini diisi? Mengisi lost spot ini butuh kreativitas dan kecepatan. Beberapa cara mengisinya itu dengan cara memutar lagu ekstra. Ini cara paling umum dan paling mudah. Jika ada waktu luang, tinggal putar 1 atau 2 lagu tambahan. Kemudian yang kedua, mengulang iklan atau promo. Jika ada iklan atau promo yang penting, bisa diulang di lost spot ini. Kemudian, pengumuman layanan masyarakat. Mengisi dengan informasi penting untuk pendengar, misalnya pengumuman lalu lintas atau info cuaca. Kemudian, interaksi langsung. Penyiar bisa membuka sesi obrolan singkat dengan pendengar melalui telepon atau media sosial. Kemudian yang selanjutnya ada filler pendek. Materi audio singkat yang berisi jingle atau identitas stasiun atau cuplikan-cuplikan lucu.
Jadi, low spot itu semacam ruang kosong yang sengaja disiapkan dalam jadwal siaran radio untuk memberikan fleksibilitas dan memastikan siaran tetap berjalan mulus tanpa ada keheningan yang canggung dan bisa mengakomodasi hal-hal tak terduga. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang jurnalistik radio. Apa sih jurnalistik radio itu? Jurnalistik radio itu ya seperti kalian bayangin aja deh, gimana saat kalian itu sedang mendengarkan radio, entah itu siaran berita, wawancara, atau laporan langsung dari suatu tempat. Nah, semua informasi yang kalian dengar itu adalah hasil kerja dari jurnalistik radio. Secara sederhana, jurnalistik radio adalah proses mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan informasi, berita, atau fakta melalui media radio. Intinya, bagaimana caranya sebuah cerita atau informasi bisa sampai ke telinga pendengar radio dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Apa sih bedanya jurnalistik dengan jurnalistik media lain? Nah, jurnalistik radio ini punya ciri khas yang membedakan dari jurnalistik cetak. Contohnya kayak koran majalah gitu ya, atau dari jurnalistik TV gitu. Nah, dengan memiliki ciri khas mengandalkan suara atau audio. Ini yang paling utama, radio tidak punya gambar, jadi semua informasi harus disampaikan melalui suara. Penyiar harus pintar memilih kata-kata, mengatur intonasi, dan menggunakan efek suara agar pendengar bisa membayangkan apa yang sedang disampaikan. Kemudian, ciri khas selanjutnya ada cepat dan aktual. Radio itu seringkali jadi media paling cepat untuk menyampaikan berita terkini. Begitu ada kejadian, radio bisa langsung menyiarkannya. Ini karena proses produksi berita radio itu biasanya lebih ringkas dibandingkan media-media lain. Kemudian, ciri khas selanjutnya ada imajinasi pendengar. Karena tidak ada gambar, radio mengajak pendengar untuk berimajinasi. Penyiar harus bisa melukiskan sebuah peristiwa dengan kata-kata agar pendengar seolah-olah melihatnya. Kemudian, personal dan akrab. Suara penyiar yang akrab sering membuat pendengar merasa seperti diajak bicara langsung gitu. Kita kayak lagi ngobrol. Ini menciptakan hubungan yang lebih personal antar penyiar dan pendengar. Nah, bagaimana sih proses jurnalistik radio bekerja? Nah, mirip dengan dapur berita lainnya, tapi dengan fokus pada audio, tidak ada gambar. Kemudian di sini ada cara-caranya nih sobat, yaitu dengan pencarian berita atau hunting. Wartawan radio atau biasa disebut reporter mencari informasi baik dari sumber resmi, wawancara langsung atau dari lokasi kejadian. Kemudian pengumpulan bahan. Ini bisa berupa rekaman wawancara, suara suasana di lokasi kejadian, misalnya suara keramaian pasar atau suara hujan, dan catatan-catatan penting dari wawancara. Kemudian prosesnya ada penulisan naskah atau script writing. Informasi yang sudah terkumpul ditulis dengan naskah siaran. Penulisan naskah radio harus singkat, padat, jelas, dan mudah dibaca untuk penyiar, serta mudah didengar untuk pendengar. Gaya bahasanya juga lebih seperti ke bahasa lisan sehari-hari sobat. Kemudian dengan cara penyuntingan audio atau editing, rekaman suara melalui wawancara atau laporan langsung atau mungkin musik latar itu disunting agar rapi, jelas, dan sesuai durasi. Ini juga termasuk menghilangkan suara-suara yang tidak perlu atau mengisi jeda. Kemudian penyampaian broadcasting. Penyampaian itu broadcasting. Nah, naskah dan audio yang sudah siap kemudian disiarkan oleh penyiar atau dibacakan langsung oleh reporter dalam laporan langsung. Penyiar itu harus memiliki suara yang jelas, artikulasi yang baik, dan kemampuan menyampaikan informasi dengan menarik. Nah, di sini ada jenis-jenis produk jurnalistik radio.
Jenis-jenisnya tuh ada berita singkat atau new flash, informasi yang sangat penting dan mendadak yang langsung disiarkan. Kemudian ada buletin berita atau news bulletin, kumpulan berita-berita utama yang disajikan secara berkala, misalnya setiap jam. Kemudian ada laporan langsung atau live report. Report melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Kemudian ada wawancara, interview, perbincangan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Kemudian ada features, yaitu laporan khusus, laporan yang lebih mendalam dan naratif tentang suatu topik. Seringkali dilengkapi dengan efek suara dan musik yang membangun suasana. Nah, mengapa sih jurnalistik radio itu penting? Karena menyediakan informasi cepat. Radio sangat efektif untuk menyebarkan informasi darurat dan berita terkini, menjangkau berbagai kalangan. Radio bisa didengarkan di mana saja, bahkan di daerah terpencil yang mungkin sulit mengakses internet atau televisi. Asal ada alatnya, alat radio. Kemudian, karena mencerdaskan pendengar dengan informasi yang akurat dan terpercaya, jurnalistik radio ikut berperan dalam mencerdaskan masyarakat. Dan yang terakhir itu hiburan dan teman. Selain berita, radio juga menyediakan hiburan yang bisa menemani aktivitas mendengar. Nah, jadi jurnalistik radio itu seperti bercerita kepada pendengar hanya dengan suara, tapi dengan cara yang informatif, cepat, dan menarik, sehingga pendengar bisa tetap tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Wah sobat, gak terasa ya, waktu kebersamaan kita di 90,3 FM Langkahku Radio sudah hampir berakhir nih. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia menemani pagi ini. Semoga informasi-informasi yang telah kami sajikan dapat memberikan semangat dan inspirasi untuk menjalani hari-hari kalian. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di 90,3 FM Langkahku Radio. Karena di setiap minggunya kami akan menyajikan program-program menarik dan informatif untuk kalian. Dan tentunya selalu ikuti perkembangan kami di media sosial kami. Sebelum kami berpisah, saya mewakili seluruh kru 90,3 FM Langkahku Radio mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan kalian. Tetap semangat, terus melangkah, dan sampai jumpa di lain kesempatan. 90,3 FM Langkahku Radio, sahabat setia di setiap langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.